FB, saat ini banyak orang menggambarkan Zionisme sebagai gerakan penjajahan pemukim. Apakah kalian berdua setuju dengan definisi ini? NC, pemukiman Yahudi di Israel jelas merupakan gerakan penjajahan pemukim. Ketika Anda berbicara tentang apa itu Zionisme, itu tergantung seberapa luas Anda ingin menyebarkannya. Gerakan yang berkembang, ya, adalah masyarakat penjajahan pemukim. Seperti AS, Australia, dunia Anglo. Israel adalah salah satunya. Ini bukanlah hal yang kecil. Jika Anda melihat dukungan internasional terhadap kebijakan Israel, tentu saja terutama dari AS, tetapi sekunder dari dunia Anglo. Australia, Kanada. Saya curiga bahwa ada semacam perasaan intuitif dari penduduknya. Lihat, kami melakukannya, itu pasti benar. Jadi mereka melakukannya, jadi itu pasti benar. Masyarakat penjajahan pemukim memiliki jenis mentalitas yang berbeda. Kami membasmi atau mengusir penduduk asli sehingga harus ada sesuatu yang dibenarkan tentang itu, peradaban superior atau gagasan lainnya. IP, kesempatan kita untuk mengubah perspektif dan persepsi internasional bahkan dalam masyarakat penjajahan pemukim berkaitan dengan masa lalu. Bahkan jika Anda pergi ke AS dan Australia saat ini, mungkin karena kebijakan mereka genosidal dan terjadi bertahun-tahun yang lalu, saya tidak berpikir masyarakat ini akan dengan mudah kembali pada praktik penjajahan pemukim hari ini. Mereka mungkin berurusan dengan baik, atau tidak terlalu baik, dari sudut pandang kami, dengan kejahatan masa lalu. Mereka mungkin menemukan cara yang berbeda untuk berinteraksi dengan mereka. Seperti yang dilakukan Australia ketika mereka memulai Hari Maaf. Atau bahkan tindakan rekonsiliasi yang lebih progresif dalam izin yang diberikan oleh pemerintah Selandia Baru kepada suku Maori untuk kembali ke tanah mereka yang telah dicuri dari mereka. Semua tindakan ini diambil dari apa yang bisa disebut sebagai zona nyaman masyarakat pemukim itu yang telah mengurangi penduduk asli sampai pada tingkat yang membuat mereka tidak takut tindakan simbolis akan mengubah realitas sosial ekonomi atau bahkan politik hari ini. Bagi orang Israel, tentu saja tugasnya jauh lebih menantang. Mereka masih merampas karena mereka gagal dalam tahap awal pembersihan etnis 1948 untuk menghapuskan orang Palestina sebagai bangsa. Dan karena itu setiap tindakan simbolis rekonsiliasi akan memiliki dampak nyata dan nyata pada realitas sosial ekonomi dan politik di lapangan. Kebanyakan orang Yahudi Israel melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegah hal ini terjadi. Di mana mereka tidak yakin tentang kesuksesan mereka adalah dalam memenangkan legitimasi internasional dan regional untuk tindakan mereka. NC, itu benar. Israel memiliki masalah bahwa itu adalah versi abad ke-20 dari kolonialisme abad ke-17 hingga ke-19. Itu adalah masalah. Tetapi poin saya sedikit berbeda. Ada semacam mentalitas yang mendasari di dunia Anglo, dalam masyarakat penjajahan pemukim, yang pada dasarnya merupakan bagian yang tertanam dalam cara orang melihat dunia dan itu muncul. Namun, berbicara tentang masa depan, ini sedang berubah di dunia Anglo. Sejak tahun 1960-an, terutama dampak aktivisme era 60-an, ada kebangkitan yang cukup besar, yang signifikan, dari kekhawatiran tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Banyak hal itu ditindas sampai saat itu, secara harfiah. Anda kembali ke tahun 1960-an ketika ahli antropologi terkemuka mengklaim bahwa mungkin hanya ada sekitar 1 juta Indian, orang asli Amerika, di seluruh negeri. Itu runtuh. Sekarang sikapnya sangat berbeda. Saya pikir ini bagian dari latar belakang untuk kritik yang semakin meningkat terhadap karakter penjajahan pemukim Israel. Hal-hal ini terhubung dengan cara yang halus. IP, saya setuju dan saya pikir pergeseran persepsi di masyarakat penjajahan pemukim ini adalah sesuatu yang masih kita perjuangkan sebagai aktivis. Saya ingat bagaimana saya berjuang untuk menjelaskan kepada murid-murid saya di Inggris bahwa apa yang mereka lihat di Israel dan Palestina hari ini adalah implementasi harian dari ideologi dan wacana kolonialisme abad ke-19. NC, iya. IP, di mana orang Israel menemui kesulitan adalah sebenarnya dalam melarikan diri dari deskripsi realitas sebagai penjajahan ketika mencoba melakukan ini dalam bahasa Ibrani. Setiap terjemahan ke bahasa lain dari terminologi Israel tentang pemukiman akan mengungkap sifat kolonial dari proyek ini. Bahkan orang Yahudi progresif yang mendukung Israel merasa tidak nyaman ketika tindakan terjemahan ini sedang berlangsung. Predikamen Israel ini juga merupakan predikamen kami sebagai aktivis.
Kami berurusan dengan fosil abad ke-19 yang sangat hidup dan bergerak maju pada abad ke-21. Itu sebabnya saya pikir kekuatan menghubungkan masa lalu dengan masa depan datang melalui paradigma penjajahan pemukim. Karena penjajahan pemukim bukan hanya tentang tindakan menetap dan menjajah tetapi apa yang terjadi setelahnya. NC. Mengusir penduduk asli. IP. Tepat. FB, saya ingin kembali ke pertanyaan tentang negara Yahudi. Jika orang Yahudi adalah sebuah bangsa, apa masalahnya jika mereka memiliki negara? Dan mengapa kita tidak boleh mengakui Israel sebagai negara Yahudi? IP, saya pikir tidak ada yang saya kenal yang pernah keberatan atau mempertanyakan hak orang untuk mendefinisikan diri mereka sendiri secara nasional, etnis, atau budaya. Tidak ada dasar untuk keberatan dari sudut pandang hukum internasional atau moralitas internasional. Juga tidak ada saat sejarah di mana mereka memutuskan untuk melakukannya yang dipertanyakan, bagaimanapun juga kelompok tertentu telah mendefinisikan dirinya di masa lalu, dalam kasus kami, sebagai kelompok agama. Masalahnya ada di tempat lain. Apa harga yang dibayar oleh transformasi ini dan siapa yang membayar harganya? Jika definisi baru ini datang dengan biaya dari kelompok lain, ini menjadi masalah. Jika sebuah kelompok menjadi korban kejahatan dan mencari tempat perlindungan, mereka tidak bisa mendapatkannya dengan mengusir orang lain, kelompok lain, dari ruang yang Anda inginkan sebagai tempat perlindungan Anda. Ini adalah perbedaan antara apa yang Anda inginkan sebagai kelompok dan apa yang Anda gunakan untuk mencapainya. Masalahnya bukanlah hak orang Yahudi untuk memiliki negara mereka sendiri atau tidak. Itu masalah internal Yahudi. Orang Yahudi Ortodoks mungkin memiliki masalah dengan ini. Orang Palestina tidak memiliki keraguan tentang orang Yahudi membentuk negara di Uganda, seperti yang beberapa orang usulkan pada tahun 1902 hingga 1903. Tidak seorang pun warga Palestina di dunia akan tertarik dengan skenario ini. Itu adalah isu utama. Bagaimana Anda mewujudkan hak Anda untuk menentukan nasib sendiri? NC, ide tentang negara Yahudi adalah anomali. Itu bukan sesuatu yang terjadi di suatu tempat di dunia. Pertanyaannya didasarkan pada asumsi yang salah. Ambil Prancis sebagai contoh, Prancis butuh waktu lama untuk menjadi negara. Banyak kekerasan dan penindasan terjadi. Bahkan pembentukan negara adalah proses kekerasan ekstrim. Itulah mengapa Eropa adalah tempat paling kejam di dunia selama berabad-abad. Begitu sebuah negara didirikan, setiap warga adalah warga negara-negara tersebut. Tidak peduli siapa Anda, jika Anda warga negara Perancis, Anda adalah orang Perancis. Jika Anda tinggal di Israel, dan Anda adalah warga negara Israel, Anda bukan orang Yahudi. Jadi konsep negara Yahudi adalah anomali lengkap. Ini tidak memiliki analog dalam dunia modern. Oleh karena itu jelas mengapa kita tidak boleh menerimanya. Mengapa kita harus menerima anomali unik ini? Setiap negara, jika Anda melihat sejarahnya, diciptakan oleh kekerasan ekstrim. Tidak ada cara lain untuk memberlakukan struktur seragam pada orang-orang dengan berbagai kepentingan, latar belakang, bahasa, dan sebagainya. Jadi itu dilakukan dengan kekerasan. Tetapi begitu itu ada, setidaknya dalam sistem negara modern, siapapun yang menjadi bagian dari negara itu secara teoritis adalah anggota setara negara tersebut. Tentu saja itu mungkin tidak berfungsi dalam praktiknya, tapi itulah konsepnya. Di Israel itu benar-benar berbeda. Ada perbedaan antara kewarganegaraan dan kewarganegaraan. Tidak ada kewarganegaraan Israel. Anda tidak bisa menjadi warga negara Israel. Ini muncul di pengadilan pada tahun 60-an dan muncul lagi baru-baru ini. Sebuah kelompok warga Israel ingin memiliki dokumen mereka mengidentifikasi mereka sebagai warga Israel, bukan sebagai orang Yahudi. Ini mencapai pengadilan tinggi, yang menolaknya. Ini mencerminkan konsep aneh dari negara Yahudi, yang tidak memiliki analog dalam sistem politik internasional kontemporer. IP, paradoksikali itu digunakan oleh Israel dalam upaya untuk meredam kritik terhadap negara dan ideologinya. Jika Anda menegur Israel, Anda menyerang negara Yahudi dan secara asosiasi Anda menyerang agama Yahudi.
Itu adalah garis argumen dan pertahanan yang sangat menarik. Larangan ini tidak akan berhasil dalam hal apapun. Jika Anda melihat perjuangan melawan apartheid di Afrika Selatan, itu seolah-olah di puncak perjuangan melawan apartheid. Anda hanya diizinkan untuk mengkritik kebijakan tertentu dari masyarakat Afrika Selatan tetapi bukan sifat sebenarnya rezimnya. Itu adalah kesuksesan besar bagi Israel bahwa itu memperoleh kekebalan dari gerakan protes semacam itu sampai sekarang. Mereka menentukan parameter permainan, Anda diizinkan untuk mendemonstrasikan melawan kebijakan Israel. Tetapi jika Anda mendemonstrasikan melawan Israel, Anda mendemonstrasikan melawan negara Yahudi dan oleh karena itu Anda mendemonstrasikan melawan agama Yahudi. Itulah mengapa sangat penting untuk membawa ini ke depan pembicaraan. NC, menarik bahwa sekarang adalah pimpinan Israel sendiri yang membawa hal ini ke depan. IP, tepat sekali. NC, ketika Netanyahu mengatakan, Anda harus mengakui kami sebagai negara Yahudi, dia mengatakan, Anda harus mengakui kami sebagai sesuatu yang tidak ada dalam dunia modern. Tidak ada yang seperti itu. Sekali lagi, warga Perancis, warga negara Perancis, Anda adalah orang Perancis. Jika Anda adalah warga negara Israel, Anda bukan orang Yahudi. Ini sangat penting. FB, apakah Israel bisa terbentuk tanpa Holocaust? NC, sulit untuk mendebatkan pertanyaan seperti itu, tetapi saya pikir bisa. Apa yang dijelaskan Ilan sebelumnya, lembaga-lembaga nasional yang telah dibentuk, mereka kuat. Ada kekuatan militer, sebuah ideologi, dukungan untuknya di negara-negara kuat, karena berbagai alasan. Seperti di Inggris dan di Amerika, banyak dukungan untuk itu bersifat keagamaan. Zionisme Kristen adalah kekuatan yang sangat signifikan. Itu sudah ada jauh sebelum Zionisme Yahudi. Itu fenomena elit. Lord Balfour, Lloyd George, Woodrow Wilson, Harry Truman membaca Alkitab setiap pagi. Di sana tertulis, Tuhan telah menjanjikan tanah kepada orang Yahudi. Itu ada di negara-negara kuat. Sudah banyak dukungan. Bahkan, Britania sebagai otoritas wajib memfasilitasi pengembangan lembaga-lembaga nasional Yahudi. Jadi perkiraan saya adalah bahwa itu akan terjadi tanpa Holocaust. Juga penting untuk diingat bahwa Holocaust bukanlah isu besar pada tahun 1940-an. Sebaliknya, itu menjadi isu besar setelah tahun 1967. Jika Anda melihat Museum Holocaust, program studi Holocaust itu setelah tahun 67. Ini sangat mencolok di Amerika Serikat. Jadi tanyakan pada diri Anda pertanyaan yang sangat sederhana. Setelah perang, ada banyak korban selamat dari Holocaust, banyak dari mereka tinggal di kamp-kamp konsentrasi. Mereka berada di kamp yang pada dasarnya tidak berbeda dari kamp-kamp eksterminasi Nazi kecuali tidak ada krematorium. Ada studi presidensial pemerintah AS yang menyelidiki dan mengatakan bahwa orang-orang itu tinggal di bawah kondisi pendudukan Nazi. Pertanyaan sederhana. Berapa banyak dari mereka yang datang ke Amerika Serikat? Hampir tidak ada. Jika Anda bertanya kepada mereka di mana mereka ingin pergi, saya pikir Anda bisa membuat tebakan yang masuk akal bahwa mereka ingin datang ke Amerika Serikat. Separuh dari Eropa ingin datang, terutama korban Holocaust. Mereka tidak datang. Pemerintah Amerika Serikat tidak menginginkan mereka, komunitas Yahudi Amerika tidak menginginkan mereka. Utusan Zionis mengambil alih kamp-kamp. Mereka memiliki prinsip bahwa laki-laki dan perempuan yang sehat antara 17 dan 35 tahun harus dikirim ke Palestina. Buku pertama tentang ini, yang telah menjadi topik yang ditindas, muncul beberapa tahun yang lalu, buku Yosef Grodzinski. IP, hanya dalam bahasa Ibrani, benar? NC, ini juga ada dalam bahasa Inggris. Tetapi itu begitu ditindas sehingga tidak ada yang tahu tentangnya. Itu sangat tersembunyi tetapi itu ada. Terjemahan dari judul Ibraninya adalah Material Manusia Baik. Ide itu adalah bahwa bahan manusia yang baik akan menjadi artileri. Tidak ada yang mempelajarinya, tetapi Anda bisa cukup yakin bahwa datang ke AS adalah apa yang akan mereka pilih. Itulah arti dari Holocaust. Anda bisa melihatnya dalam propaganda. Truman sangat dihormati karena mencoba memaksa Inggris untuk mengirim Yahudi ke Palestina. Tidak ada yang bertanya mengapa Truman tidak mengatakan, "Oke, mari kita terima 100.000 Yahudi di sini." Ini adalah tempat di mana akan paling mudah menyerap mereka. Ini bisa menyerap siapapun. Itu adalah negara yang tidak padat penduduk, negara terkaya dalam sejarah.
Mereka tidak melakukannya karena Holocaust dianggap sebagai cara untuk mengutuk musuh, tetapi itu bukan konsep yang berarti.